Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, NIM 501362672. Mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, Diskusi 11. Di sini saya akan menanggapi 3 pertanyaan diskusi 11. 1. Model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini. Dari 10 model pembelajaran terpadu, yaitu Connected, Nested, Sequenced, Shared, Webbed, Threaded, Integrated, Immersed, Networked, dan Fragmented, model yang paling relevan dengan kurikulum Indonesia saat ini adalah model Webbed dan Integrated. Pada jenjang sekolah dasar, kurikulum 2013 sangat menekankan pendekatan tematik terpadu, di mana sebuah tema menjadi payung berbagai muatan pelajaran. Model Webbed paling sesuai karena menggunakan tema sebagai pusat integrasi lintas mata pelajaran, sehingga memudahkan guru SD dalam meramu kegiatan belajar yang utuh. Selain itu, pada kurikulum Merdeka, pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi membuat model integrated juga relevan karena memungkinkan penggabungan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan suatu permasalahan nyata project-based learning. Pada praktek pembelajaran di SDN 18 Dodu, Kota Bima, model web masih dominan digunakan karena struktur tematik kurikulum 2013 masih berjalan paralel dengan pengenalan kurikulum Merdeka, khususnya di kelas rendah, sedangkan model integrated mulai tampak dalam implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5. 2. Tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa melalui keterpaduan berbagai kompetensi lintas mata pelajaran dalam satu tema, sehingga siswa mampu melihat hubungan antar konsep secara utuh. Fungsinya adalah membangun pembelajaran yang lebih kontekstual, meningkatkan motivasi belajar, serta memudahkan siswa memahami materi karena tidak terfragmentasi. Dari segi landasan, pembelajaran tematik terpadu bertumpu pada landasan filosofis konstruksivisme, psikologis perkembangan anak usia SD yang berada pada tahap operasional konkret, serta landasan yuridis kurikulum nasional yang mengamanahkan pembelajaran berorientasi kompetensi dan karakter. Prinsip-prinsipnya meliputi berpusat pada siswa, relevan dengan kehidupan nyata, pengalaman langsung, fleksibilitas, keterpaduan antar mata pelajaran, dan pengembangan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan rambu-rambunya mencakup perlunya guru memilih tema yang relevan, menyusun jaringan tema atau webbing, memastikan KD lintas mapel terintegrasi dengan tepat, serta menggunakan berbagai sumber belajar yang variatif. Adapun tahapan pembelajaran tematik terpadu mencakup yang pertama, perencanaan, yakni pemilihan tema, pemetaan KD, penyusunan jaringan tema, dan penyusunan RPP. Yang kedua, pelaksanaan dengan kegiatan pendahuluan. Inti melalui model saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan, serta penutup. Dan yang ketiga, evaluasi melalui penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di SDN 18 Dodu, Kota Bima, tahapan ini diimplementasikan secara konsisten, terutama pada kelas 1 hingga 3. Guru memilih tema sesuai kalender pendidikan dan konteks lokal Bima, misalnya tema lingkungan, budaya lokal, atau kegiatan masyarakat, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Penilaian dilakukan secara autentik melalui pengamatan, portofolio, dan unjuk kerja. 3. Perbedaan kurikulum tematik terpadu K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar, serta implementasi di SDN 18 Dodu, Kota Bima. Secara mendasar, kurikulum 2013 atau tematik terpadu menekankan integrasi antar mata pelajaran dalam satu tema dan menggunakan pendekatan ilmiah secara ketat. Tema menjadi struktur utama pembelajaran di SD. Pembelajaran cenderung lebih terstruktur dengan KD yang rinci dan penilaian yang cukup kompleks. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara itu, kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas,
diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, penyederhanaan struktur kurikulum, dan fokus pada kompetensi esensial. Integrasi pembelajaran tidak lagi harus berbasis tema wajib, melainkan bisa menggunakan proyek lintas disiplin dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yang menekankan pengalaman, kolaborasi, dan relevansi konteks. Perbedaan utama lainnya terletak pada beban belajar, K13 lebih padat, kurikulum merdeka lebih sederhana. Peran guru, di K13, guru masih banyak terikat prosedur. Di kurikulum merdeka, guru lebih bebas berinovasi. Serta penilaian, di kurikulum merdeka, evaluasi lebih sederhana, menekankan umpan balik. Di SDN 18 Dodu, Kota Bima, implementasi kurikulum merdeka masih bersifat bertahap. Sebagian kelas sudah mengimplementasikan elemen-elemen merdeka belajar seperti proyek P5, pembelajaran berbasis masalah, dan asesmen formatif. Tetapi proses belajar utama masih berbasis tematik K13. Guru mulai menerapkan pembelajaran yang lebih fleksibel, memberi ruang bagi minat siswa, dan mengembangkan aktivitas proyek yang relevan dengan konteks Bima seperti budaya lokal atau lingkungan pesisir.